Sama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned. Dan pagi hari ini bersama saya Jamil Sukasuka dan tentunya bersama narasumber kita ada Ibu Eni Sudarwati AMD Kebidanan. Iya, Selamat betul. pagi Bu Eni. Pagi Pak. Benar ya panggilannya Ibu Eni Ya, atau Ibu Sudarwati? nama saya Eni aja Pak yang sudah. Eni aja ya. Eni ya. Ya, tema kita ini kan pentingnya mengetahui persiapan persalinan. Nggih, Pak. Ya, artinya sebelum, pas persalinan dan Iya. sesudah persalinan. Sesudah persalinan. Jadi ada 3 tahapan. Iya. Pentingnya mengetahui persiapan persalinan, apalagi buat ibu-ibu yang baru pertama Iya, kali mau ini punya baru anak pertama, itu kan betul, Pak. selain deg-degan ya kan. Pengalaman pertamanya. Pengalaman pertama. Iya, Kalau betul. yang kedua juga aman. Tapi ya sama pernah. aja Pak. Oh, sama aja. Ya, namanya persalinan itu kan sesuatu ya yang Ya, karena luar biasa aja. Ya, karena persalinan ada yang normal, ada yang Iya, sesar. betul Pak, betul Pak. Nah, iya. Dan kawan Rasika, pelayanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini dilayani di tindakan ruang Anur atau ruang IGD Ponek, Bu nggih? Iya, betul. Dan ruang perawatan Anissa di lantai 2. Iya, betul Pak. Dan pelayanannya yang caring, humanis dan actuality, Bu ya. Iya, betul Ini Pak. menjadikan pelayanan kesehatan ini layaknya stay vacation kayak di hotel berbintang, nyantai, nyaman Iya gitu Pak, ya. betul sekali. Oh iya. Ya. Jadi dibuat senyaman mungkin Dibuat agar senyaman mungkin. ibu habis melahirkan bisa relaksasi. Karena dengan relaksasi sebelum melahirkan kan, juga ada relaksasi juga. ya kalau sebelum melahirkan bagaimana Pak maksudnya? Ya pas ke sini kan berarti sebelum melahirkan, sebelum Nggih, tindakan nggih, persalinan. sebelum tindakan. Kalau sebelum tindakan kan masuk di ruang tindakan Anur itu ya. Jadi untuk tindakannya, kemudian setelah bersalin dan kalau persalinan normal ini Pak, persalinan normal terus langsung ke ruang Anissa. Kalau misalnya dengan persalinan tindakan kan semua kan persalinan itu macam-macam, ada yang persalinan normal yang diharapkan. Kalau karena ini di rumah sakit, jadi ada rumah sakit yang tidak bisa persalinan normal kan dengan tindakan, maka kita tindakannya di ruang bedah sentral di IBS-nya ada. Biasanya yang di luar normal itu apa Sesar. aja nih kelahirannya? Misalnya dengan kelainan letak, Sungsang itu ya. Kemudian dengan ketuban yang sudah rembes kan berisiko sekali dengan bayinya Pak kalau tidak segera dilahirkan. Berisikonya Begitu. gimana kalau rembes itu? Risikonya kan misalnya ketubannya rembes, harusnya kan ketuban rembes sudah bayi itu langsung lahir ya. Karena ini kan ketuban rembes, bayi belum lahir, takutnya kan terinfeksi dari janinnya. Jadi kita memikirkan keselamatan janin dan ibunya. Ya, jadi harus segera diakhiri persalinannya dengan operasi tindakan sesar. Lah, sekarang Nyon Sewu Pak, dengan tindakan sesar itu saya jadi bidan sudah 30 tahunan ya. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, sekarang itu metode ERAK yang dinominalkan dengan proses pemulihan penyembuhannya itu 24 jam. Jadi ibu dengan bersalin sesar itu 24 jam itu sudah bisa mobilisasi sendiri, sudah pulang dari rumah sakit. Bisa aktivitas normal lagi gitu ya. Iya, bisa aktivitas. Ya maksudnya bisa mobilisasi, bisa mandiri lah Bisa misalnya. nggak repotin lah. Betul. Ya, mandi sendiri. Biasanya kan kadang iya. masih mungkin harus dipapah, jalannya juga betul, repot Pak. ya betul. kan. Kami sudah merawat di perawatannya di Anur ya. Anur semula, kemudian perawatan pos bersalinnya di Anissa. Kami juga merawat pasien-pasien ibu yang bersalin dengan tindakan misalnya dengan sesar, malah maksudnya pasien ini merasa nyaman karena dengan sore di operasi, paginya dia sudah bisa jalan-jalan sendiri. Karena di sini metodenya namanya metode ERAK Pak. ERAK. Jadi metode ERAK itu ya. metode apa? Metode ERAK. Jadi
jelaskan. apanya? Ya, metode ERAK itu metode operasi sesar ya. Prosesnya biasa, tapi tujuannya untuk apa ya? Cepat untuk mobilisasinya. Karena dengan tindakan dokter seperti biasa, tapi dengan obat-obat yang mungkin lebih bagus sehingga ibu itu pemulihannya lebih cepat. Iya. Gitu Pak. Ya, dan kawan Rasika di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini selain kamar perawatan yang nyaman dan para tenaga bidan yang profesional, diantaranya Ibu Eni Sudarwati yang udah 30 tahun Bu ya. Betul Pak, ya betul. Dan tentu berpengalaman dan juga banyak program yang diluncurkan oleh instalasi rawat inap ruang Anissa Bu ya. Seperti kelas kehamilan Bu ya. Iya, kelas kehamilan. Itu kan ada juga prenatal yang diselenggarakan dan gratis Bu ya. Iya gratis. Iya Pak, di Rumah Sakit HA Zaki Junet itu memang kita ada program yoga. Yoga itu senam yang ringan untuk ibu hamil Pak. Kapan sih ibu itu bisa senam yoga itu? Pada trimester kedua. Pada trimester kedua. Berarti kehamilan trimester kedua. Kenapa pada kehamilan trimester kedua? Karena ibu kan sudah merasa nyaman, sudah tidak mual, sudah tidak merasa lemes dan apa. Jadi kedua itu ibu itu sudah mulai kondisinya itu sudah membaik Pak. Jadi boleh ikut yoga. Jadi yoga itu untuk ibu hamil, jadi untuk senam latihan pernafasan. Latihan pernafasan, kemudian gerakan-gerakan yang ringan untuk merelaksasikan otot-otot ibu kan kadang kan pada kehamilan itu kan ada perubahan Pak, perubahan fisik ya, yang semula rahimnya kecil sekarang dia membesar sehingga kan menekan organ-organ lain sehingga apalagi yang kehamilan pertama ya, kehamilan dia merasa tidak nyaman. Tapi dengan yoga, dengan perelaksasian otot-otot itu ya ibu dengan tujuan kita itu memberikan kenyamanan pada ibu hamil walaupun dia pada kehamilan tapi ibu itu merasa nyaman dan tidak tegang ya, tidak biasanya kan Mas ini yang pegel, ini yang sakit, banyak keluhan ya, wanita memang seperti olahraga. Wanita memang gitu. Wanita hamil maksudnya. Seperti olahraga tapi olahraga ringan. Beda Pak, apa sih olahraga yang diharuskan untuk ibu hamil itu ya yoga. Yoga karena prenatal yang kebetulan memang ada kelas kehamilan di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet yang di ruang Anissa Bu ya. Iya, di ruang Anissa. Maka kan untuk ibu-ibu hamil monggo yang mau ikut juga karena program kami gratis Pak. Tiap hari apa Bu? Tiap hari Sabtu jam 8 pagi dan juga untuk membernya kalau memang rutin kita juga sudah banyak sih untuk membernya, kita dapat ada rewardnya Pak, USG gratis. Ini gratis. Kawan Rasika ini kelas kehamilan juga prenatal gratis tiap hari Sabtu jam 8 pagi. Terus dapat apa tadi Bu? Rewardnya USG gratis. USG gratis. Ya. Selain itu ya kita menyediakan ada paling enggak kan kalau ibu hamil kan kayak tamu ya Pak ya, tamu di rumah sakit ya kita sediakan untuk minum susu hamil ada. Itu gratis ya Bu gratis, ya. Iya, kawan Rasika ini ada program kelas kehamilan yaitu juga prenatal ini gratis. Terus juga mendapatkan tadi makanan, minuman ya kan. Kan namanya tamu ya kan. Iya, tamu kan kita suguh dengan tapi yang baik. Tapi kok nggak ada makanan atau apa? Kembang Bu ya, kembang. Iya, terus Pak. Tadi dapat rewardnya USG gratis. Ini kawan Rasika nih. Silahkan yang mau ikut kelas kehamilan untuk ikut juga senam juga prenatal Bu ya. Tiap hari Sabtu. Ya. Terus ada juga klinik laktasi. Ini guna menyediakan layanan konsultasi bagi ibu atau calon ibu dalam menghadapi masalah ini menyusui bayi. Kadang kan ibu-ibu ada yang sulit mengeluarkan ASI sehingga mungkin harus dipompa atau mungkin yang ASInya
apa blueber gitu. Iya, betul Pak. Jadi pada kegiatan yoga itu bukan kita hanya semata yoga Pak, nanti kita isi juga dengan kegiatan ada kelaktasinya, karena persiapan pada ibu hamil untuk menyusui bayinya nanti itu harus dipersiapkan setelah lahir bayinya Pak. Jadi dipersiapkan sejak ibu kehamilan yang trimester 3. Jadi dipersiapkan gitu ya. Jadi nanti bayi lahir ASINya sudah siap. Apa sih? Ini Iya penting. Pak. Penting sekali ya. Kadang ibu-ibu itu kadang ngeluh, aduh aku air susuku nggak keluar, kasihan bayinya. Padahal betul, Pak. Kalau menyusui bayi itu kan akan secara emosional akan dekat anak dan ibu iya, itu kan. Betul. Dan itu lebih menyehatkan kan ASI itu. Itu Allah sudah memberikan kita terbaik Pak untuk ASI kan, untuk bayi ya. Jadi ASI itu produksi gimana sih agar banyak, kadang-kadang kan ibu ngeluh, kok ASI saya keluar, karena jadi penanganan dari klinik laktasi dari Rumah Sakit H.A. Zaki Junet itu memberi cara bagaimana sih masas yang benar untuk bisa memproduksi ASI yang banyak. Nah, ini penting banget ya, ini. Betul. Kemudian kedua, jadi diharapkan apa sih dengan ini? Jadi setelah bayi lahir, ASI itu sudah dipersiapkan. Jadi setelah bayi lahir, ASI sudah lancar, insya Allah bayi itu tidak sampai kemana-mana ya mau cari pengganti ASI-nya apa, jangan sampai, karena harapan kita kan dengan ASI eksklusif Pak. ASI eksklusif itu selama pemberian 2 bulan. Pemberian bulan. ASI tanpa tambahan apapun. Jadi ASI eksklusif itu biar tercapai untuk ibu-ibu, harapannya begitu Pak. Ya, tapi yang di luar harapan itu kadang kan, kalau ini kan memang message-nya itu Bu ya, agar nanti ketika bayi lahir ibu sudah bisa mengeluarkan ASI. Tapi betul. Kadang ada juga yang ibu nggak bisa mengeluarkan ASI, itu gimana kalau tindakannya? Misalnya ibu, tapi ya tidak ada kata terlambat Pak. Misalnya setelah melahirkan ya, ASI-nya masih kan, pengeluaran ASI pertama itu namanya kolostrum awal itu ya. Maka ibu yang bersalin di Rumah Sakit H.A. Zaki Junet itu ya, yang sudah kita kerjakan di ruang Anissa. Jadi setelah ibu sampai ke ruangan, maka kita setelah ibu kan dengan metode misalnya ada persalinan normal, ada persalinan dengan tindakan, maka kita juga punya ruangan klinik laktasi itu. Jadi kita memberikan dengan masas tersebut Pak, dengan masas tersebut yang diharapkan ya ASI itu saya kira tidak keluar sedikit-sedikit pun dia mesti keluar dengan masas, jadi tidak ada keterlambatan. Tapi memang lebih bagusnya diharapkan perawatannya sebelum bayi lahir. Ya, tapi kalau sudah terlambat, aduh Bu, saya kok belum sempat masas ini, padahal anak saya sudah lahir misalnya, ya kita bantu Pak, ada masas metode lain dengan klinik laktasi kami Pak. Dengan harapan selain masas kan ada vitamin-vitamin yang untuk menunjang untuk ASI-nya itu cepat keluar gitu Pak. Ya. Kalau untuk ibu-ibu yang meses itu tadi berapa hari sebelum kelahiran? Atau berapa minggu di klinik laktasi? Di klinik laktasi, jadi ibu yang ikut yoga yang kan ada yang trimester 2, ada yang trimester 3. Trimester 3 itu mulai usia kehamilan 7 bulan lah Pak. Kalau 7 bulan, 8 bulan mendekati persalinan, maka kita latih dengan masasa itu, dan ibu nanti kan di rumah bisa mandiri, bisa mengerjakan sendiri. Iya. Dan kalau yang sudah bersalin, kita bantu juga Pak. Kalau di ruang Anissa ya, kalau memang aduh Bu, saya dulu kan belum sempat dirawat di masase, ya insya Allah sih dengan masase tersebut dibantu dengan obat-obatan vitamin dan apa-apa, pasti ASI itu pasti akan ASI lancar, bisa dan ASI eksklusif lancar. akan tercapai. Iya, oke, luar biasa. Gitu, dan Pak. Kawan Rasika, jangan lupa juga Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini juga melakukan penjemputan pasien bersalin 24 jam Bu ya. Betul Pak. Iya. Betul. Oke, penjelasannya nanti Bu. Dan kawan Rasika nanti kita lanjutin lagi, ini terutama buat kawan Rasika yang kebetulan dengar, ajak deh teman-teman Anda atau terutama ibu-ibu ini ya kan yang belum pernah
hamil atau belum pernah melahirkan. Untuk betul. simak terus Bincang Sehat dengan tema pentingnya mengetahui persiapan persalinan. Tetap di Bincang Sehat. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Bincang Sehat, kita masih bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet dan tentu bersama Ibu Bidan, Ibu Eni Sudarwati. Iya, betul Pak. Jadi pentingnya mengetahui persiapan persalinan. Ya, dan Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini kan tadi ada layanan penjemputan pasien bersalin 24 jam. Jadi misalnya istri saya di rumah ada gejala mau melahirkan, kayaknya itu bisa telepon dan nanti akan dijemput. Bisa Pak, bisa. Jadi kan persalinan itu kan nggak dadaan ya Pak ya, misalnya. Apalagi ibu yang hamil sudah dipersiapkan, udah mengetahui HPL-nya, hari perkiraan persalinannya. Dengan adanya tanda-tanda persalinan, oh misalnya ini kok udah kenceng-kenceng, walaupun belum HPL, belum hari perkiraan persalinan, kalau ada tanda-tanda misalnya ada pengeluaran air, kemungkinan itu air ketuban, dan apalagi darah ya Pak ya, darah itu memang segera harus ke rumah sakit. Dan di Rumah Sakit HA Zaki Junet itu misalnya panjenengan karena ini gawat darurat dan segera kita bisa menghubungi pada Rumah Sakit HA Zaki Junet akan dilakukan penjemputan. Iya, ini kawan Rasika, ini layanan kesehatan yang sangat bagus ya kan buat pasien, jadi nggak perlu repot-repot. Kadang kan malam misalnya nggak ada mobil tetangga ya kan, mobilnya lagi mogok, nyari Pak. Itu juga repot, nyari misalnya online taksi online ya kan. Nah, jadi itu juga bahaya Pak, kalau yang online itu kan nggak ada penolong. Kalau kita sepaket, jadi kita jemput, ada petugasnya, dan di ambulan itu peralatannya lengkap. Jadi misalnya ada petugasnya, jadi ketika di tengah jalan ada apa-apa dijemput ada Pak, bisa ditangani. Nanti kalau ada tanda-tanda mau lahir apa-apa kan sudah ada penolongnya, Bu Bidannya di ambulan tersebut. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang namanya lahiran, apalagi kalau sudah kelahiran anak ke 3, 4 kan kadang-kadang ada yang cepat lahir. Kekhawatirannya kalau pakai umum apa-apa kan, kalau lahir di jalan kan kemungkinan bisa terjadi. Karena di Rumah Sakit HA Zaki Junet itu memikirkan sampai segitu. Jadi bisa kita jemput dengan penolong, dengan
penolongnya gitu Pak. Terus tadi kaitan dengan tema kita tadi Bu ya, Iya, betul, pentingnya mengetahui persiapan persalinan. Betul. Ini apa saja yang harus dipersiapkan? Oh ya, untuk pentingnya terdapat sejumlah persiapan ya Pak yang perlu. Jadi salah satunya itu kan sudah dipersiapkan, sudah ikut kelas ibu hamil, yoga dan lain-lain. Dan harapan nanti apa sih yang akan dibawa, sebenarnya begitu. Jadi kadang-kadang kan ibu bersalin datang ke rumah sakit, karena di rumah sakit H.A. Zaki Junet ini juga melayani pasien umum, kemudian dengan BPJS ya, yang non PPI dan PPI, dan ada yang pakai jam kesedah, kita layaninya semua itu dengan baik Pak, sama alhamdulillah saya juga sebagai bidan, saya maksudnya melaksanakan tugas saya ya, apa yang harus kita tolong ya kita kerjakan. Dan apa sih yang harus dipersiapkan? Karena ibu-ibu kadang-kadang kan bingung, apalagi suaminya yang mau dibawa ibunya mau dibawa ke rumah sakit, suaminya bingung apa sih yang dibawa. Paling suami yang dipersiapkan duit, ya kan? Iya betul Pak. Tapi nggak tahu apa yang harus dipersiapkan buat istrinya, ya kan? Tapi istrinya harus tahu dong hasilnya. Apa aja itu tadi? Jadi kan kalau di rumah sakit H.A. Zaki Junet itu kan, kalau ibu sudah ikut member yoga apa nanti kita beritahu apa sih persiapannya. Oh, pada usia kehamilan 8 bulan itu sudah kita persiapkan Pak. Misalnya pakaiannya, kemudian popok bayi, terus berapa sih Bu? Karena metode persalinan sekarang, kalau zaman dulu saya jadi bidan dulu itu kan harus pakai jarik yang banyak ya Pak ya. Oh iya. Nanti pagi-pagi suaminya suruh cuci jariknya sendiri. Kalau sekarang kan sudah modern Pak, sudah pakai underpad. Jadi nanti jadi keluarga itu sudah nyaman, tidak harus nyuci darah-darah lagi dan lain-lain, karena di rumah sakit H.A. Zaki Junet sudah dipersiapkan bagaimana sih menyamankan keluarga, bagaimana sih menyamankan untuk ibu yang bersalin. Jadi yang dibawa cuma pakaian dari ibu yang dipakai, misalnya daster, nanti yang kancing yang di depan Pak, karena kan nanti akan menyusui bayinya, terus kemudian daster, blus, kemudian keperluan bayinya. Jadi nanti untuk packingnya itu untuk bayi kan mohon ibu-ibu disiapkan misalnya popok, kemudian baju, kemudian bedong itu jadi satu, terus disap-sap jadi plastik satu-satu itu loh Pak. Jadi maksudnya rapih gitu loh. Jadi bayi sekarang itu tidak perlu pakai gurita itu loh Pak. Ngertos modern gurita yang tali-tali itu ya. Gurita di laut itu. Bukan. Gurita itu ya, itu jendel-jendel itu yang tali-tali itu kan bayi dulu kan pakai gurita itu. Sekarang sudah tidak diperbolehkan karena kan itu mengganggu pernafasan bayi Pak. Oh ya, kalau kencengan itu ya. Jadi hanya baju pakai baju sama popok aja ya. Sekarang ibu-ibu sekarang kan modern, ada yang pakai pampers ya monggo. Tapi ya yang kita harapkan dengan pemakaian pampers itu hanya ndak langsung pampersan terus, tapi kan pada malam hari agar bayi itu kan tenang kan. Kalau siang pakai popok biasa aja. Jadi yang dipersiapkan itu Pak, daster, jarik ya keperluan ibu, tapi tidak banyak ya Pak ya, paling misalnya jarik 2, daster 2, terus pakaian baju bayi, karena juga sebagian sudah dipersiapkan dari rumah sakit, paling ya 4 setel gitu. Jadi dimasukkan tas, kemudian fotokopi KK, kemudian KTP ibu, kemudian BPJS-nya dibawa. Jadi semuanya itu sudah disiapkan dalam satu tas. Jadi sewaktu-waktu ibu merasa mau tanda-tanda bersalin kan sudah lebih enak Pak. Oh iya. Jadi bu bidannya nanti tinggal nyangking gitu. Betul, ya Pak, tidak harus memasukkan ini, ribet ini. Betul, padahal sudah kontraksi misalnya, ya kan. Betul. Bingung ini terus ngambil ini KTP-nya ini nih, ribet geger Pak. Nanti pada pendaftaran pecah ya. Biasanya Pak mana fotokopi, aduh belum tak fotokopi. Itu Pak maksud kita. Jadi persiapan itu sudah disiapkan, masukin satu tas. Betul Pak. Nanti kalau mau sudah gejala mau melahirkan ke rumah sakit H.A. Zaki Junet,
udah aman. Nggih. Administrasi sama persiapan nanti untuk lahiran itu Bu ya. Betul Pak. Iya, terus untuk ibu hamil ini perlu nggak sih rutinitas untuk cek kesehatan, konsultasi? Betul Pak. Jadi ibu yang hamil itu paling enggak sebulan itu ya harus kontrol Pak. Karena dengan fasilitas ya kontrolnya misalnya di bidan setempat bisa, dan misalnya untuk USG dan apa-apa kan fasilitas untuk rumah sakit ya Pak. Nah, di rumah sakit H.A. Zaki Junet itu juga ada ini Pak, USG dengan 4 dimensi, dan jadi Kalau 4 dimensi maksudnya gimana? maksudnya untuk bayinya itu lebih jelas gitu loh. Jadi yang namanya jenis kelamin bayi itu kadang-kadang Ibu pernah saya namanya aja kan alat ya Pak ya. Jadi yo lillahi ta'ala apa laki-laki atau perempuan, tapi itu bisa dideteksi gitu Pak, lebih jelas gitu, USG-nya lebih jelas. Dan dokternya di Rumah Sakit H.A. Zaki Junet ada Dokter Dewi Susilowati, kemudian ada Dokter Himawan Pak, Iya. 2 dokter. Terus ini untuk wanita hamil ini Iya, gimana nih Pak. cara memenuhi kebutuhan gizi pada wanita hamil, terutama pada semester pertama, kan biasanya tidak nafsu makan, mual-mual Betul, gitu Pak. kan? Jadi pada ibu kehamilan pertama trimester awal itu kan hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan karena kan masih mual, karena kan masih adaptasi ya Pak ya, masih pembentukan. Terutama untuk Itu. anak pertama atau Ya, semuanya? Enggak mesti Pak. Ada yang anak pertama, kedua juga seperti itu, ada yang dari pertama, ketiga juga seperti itu. Karena itu memang sudah Pak, sudah fisiologis. Jadi memang terjadi seperti itu, karena pada saat itu kan pembentukan ari-ari itu ya, plasenta itu loh Pak. Jadi tanda-tanda kehamilan itu ada 2 Pak. Tanda kehamilan pasti dan kehamilan pasti. Pada tanda-tanda kehamilan tidak pasti, kenapa? Karena belum ada tanda-tanda kehidupan. Maka kan pada usia kehamilan 120 hari kan juga di Nyon Sewu di surat Al-Luqman itu kan diberikan ruh, diberikan nyawa. Itu kan tepatnya 120 hari. Jadi sudah ada tanda-tanda kehidupan Pak. Jadi jantungnya sudah berfungsi. Kalau didengarkan kalau Bu Bidan bisa punya ini Pak untuk perekam denyut jantungnya dengan Doppler itu. Doppler sekarang Doppler. Denyut jantungnya, apalagi dengan USG dengan jelas. Jadi kenapa sih kok mual? Karena ini pembentukan plasentanya Pak. Jadi kadar HCG-nya hormon, karena pengaruh hormonalnya ini kadar HCG-nya tinggi. Jadi dia pinginnya mual, muntah. Maka bisa disiasati Pak. Waduh saya mual muntah, maksudnya saya nggak mau makan, jadi bisa disiasati, misalnya makannya ganti misalnya dengan roti tawar, tidak harus kalau pakai nasi. Bisa diobatin nggak? Kasih obat nggak biar nggak mual itu? Itu hanya bisa mengurangi aja Pak, jadi tidak, karena itu bukan Nyon Sewu, bukan penyakit ya, fisiologis ya, karena memang bawaan gitu loh, karena itu pada pembentukan plasenta itu juga Pak. Jadi memang kadar HCG-nya lebih tinggi, jadi mual. Tapi ya ada kadang yang tidak mual. Jadi tergantung dari ibu sendiri. Tapi kalau ibu yang mual itu nggak usah khawatir Pak. Bisa disiasati. Jadi misalnya makannya nggak harus nasi, misalnya roti kering. Jadi makannya jangan yang basah-basah. Bu, saya misalnya makan ini gorengan apa-apa, enggak apa-apa, misalnya ketela diganti itu enggak apa-apa, asal masuk, karena kan kita khawatir kalau enggak makan sama sekali. Harus ada asupan gizi yang masuk Bu ya. Nah kalau memang ada Pak yang di rumah sakit itu tidak bisa masuk sekali muntah, maka di rumah sakit harus diinfus, harus jadi untuk penggantian, jadi tidak kurang cairan dan lain-lain kan membahayakan untuk janinnya juga gitu Pak. Iya, oke, luar biasa, ini sangat manfaat sekali nih, terutama buat kawan Rasika nih, kaum wanita yang sudah berumah tangga, yang betul, Pak. Sudah punya anak atau yang belum punya anak atau yang lagi persiapan menyambut kelahiran putra putri pertama. Nah, ini ikutin terus bincang sehat kita bersama Ibu Eni Sudarwati.
Ya, betul. Dan nanti juga saya mau nanya juga ini tentang apa? Ini cuaca yang panas ini kan kadang ibu-ibu hamil tuh kadang mandi malam, Oh, iya. gerah. Betul. Itu ada pengaruhnya enggak buat Betul. kesehatan ibu janin? Tapi nanti Bu ya. Iya, oke Pak. Nanti kita J. lanjutin lagi. Kawan Rasika tetap di Bincang Sehat. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion olahraga dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Ya, kawan Rasika, kita lanjutin lagi Bincang Sehat masih bersama saya Jamil Suka-Suka dan Ibu Bidan Eni Sudarwati. Tema kita pentingnya mengetahui persiapan persalinan. Iya. Dan kawan Rasika, pelayanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini dilayani tindakannya di ruang Anur atau ruang IGD Ponek, ya Bu ya? Iya, betul Pak. Dan juga ruang perawatan Anissa di lantai 2. Iya. Dan juga tadi ada kelas kehamilan juga prenatal gratis. Iya, kemudian klinik laktasi, Pak. Klinik laktasi, tadi juga prenatalnya juga ada Klinik laktasinya. klinik Betul, laktasi. betul. Kemudian yang ikut juga mendapatkan Riwet juga. yaitu ada USG gratis. Iya, betul Pak. Kemudian dapatkan snack juga dan juga layanan penjemputan pasien bersalin 24 jam. Betul Pak. Jadi nggak cuma mobil jemput sama sopir, Iya, tapi Pak, nanti alat-alatnya dan juga ada tenaga medisnya. Iya, betul. Ya, dan untuk pasien Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini menerima pasien untuk BPJS PBI ataupun non PBI, Bu. Iya, nggih? semua bisa Pak. BPJS BPJS, Ketenagakerjaan, betul bisa. Jasa Kemudian Harja. Kemudian BPJS yang mandiri bisa. Jadi semua pasien bisa menerima layanan kesehatan. Ya, dan tadi kita ngobrolin soal ini cuaca yang gerah. Panas ya. Malam hari juga gerah ya kan? Iya, betul. Itu kadang ibu hamil, apalagi ibu hamil itu kan ya karena beban di perut itu kan ya, tidurnya juga nggak bisa melumah ya kan? Iya. Melumah kan gini. Iya. Nah, tengkurap kan nggak bisa, malah kayak timbangan. Tengkurap iya. Iya, Pak. paling Jangan, Pak. melumah gini miring Miring, gitu kan. Iya, miring. Dan sumuk gerah itu terus mandi malam hari ini untuk kesehatan itu nggak mengganggu kesehatan si ibu atau bayi itu, Bu? Nggak? Sebenarnya untuk Mandi ibu malam loh. mandi malam ya, sebenarnya kalau ibu kondisi baik dan apa, kalau misalnya sampai gerah seperti itu, misalnya pengen mandi ya misalnya pakai air hangat, itu bisa Pak, air hangat, karena ya dengan adanya
cuaca seperti ini ya memang harus disyukuri, memang pas cuaca kemarau ini. Pakai air Jadi, hangat kan sudah hangat, sudah sumuk hawanya. enggak apa-apa Pak, karena kalau dengan air dingin kan suhunya kan tidak ini Pak, tidak sama ya, malah bisa jadi kedinginan dan apa-apa. Lebih baik pakai air pengaruh hangat. Karena dengan kehamilan ibu kan beda dengan kita ya yang normal ya, karena dia kan juga harus suhu tubuhnya dalam kondisi panas digurjuk pakai air dingin ya tidak boleh Pak, karena itu malah enggak mengganggu untuk kesehatan ibu hamilnya. Malah lebih bagus pakai air hangat, malah segar dia. Iya. Oke, Ibu Bidan Eni Sudarwati 30 tahun. Betul, jadi Pak. bidan. Ya, alhamdulillah. Ada pasien nggak Bu yang mungkin ngeluh terutama tentang itu nifas itu loh, masa-masa nifas itu kan biasanya mungkin ada pantangan makan atau pantangan ya, apa ngapi gitu. Istilahnya. Betul Pak, apalagi pada ibu nifas. Nifas itu adalah masa pemulihan. Jadi rahim semula isi bayi Pak ya, isi bayi, kemudian bayi lahir, plasenta lahir, kemudian masa nifas itu berlangsung sampai 40 hari dengan batasan. Oh, 40 Jadi, hari. Ya, pemulihan. Jadi rahim itu kembali sempurna ya. Kembali rahim sempurna ya 40 hari itu, dan sudah bisa kalau Allah memberikan ya sudah bisa hamil kembali Pak. Bisa makanya hamil pada lagi 40 hari itu 40 hari. Masa pemulihan, masa nifas. Dan masa nifas ini memang kadang ada mitos Pak, makanya nggak boleh telur, makanya nggak boleh ini, harus ngapii. Misalnya tempe. Harus apa? Ngapii. Ngapii itu nyirik ya, nggak boleh gitu loh. Makanya diharuskan pakai tempe godok sama kerupuk. Lah gizinya dari mana Pak? Ya, itu mitos dari dulu. Karena katanya ini tidak ada dasarnya, karena di zaman seperti ini masih berpikiran seperti itu. Karena mungkin saking taatnya ini kepada orang tua Pak, ya nurut. Tapi ya saya sarankan ibu monggo ada tempe godok, ada kerupuk, karena itu syarat ya. Tapi yang namanya ibu nifas itu kan nanti menyusui, terus pengembalian kondisinya harus kembali normal lagi, mana tenaganya, dan nifas itu masih keluar darah-darah terus loh Pak, sampai 40 hari itu masih ada flek, ada darah, karena kan dan rahimnya, suami nggak boleh ganggu ya Bu ya, itu, masa nifas itu masa Bu, nifas harus selesai Pak, harus tidak selesai boleh. 40 hari Ya betul, karena masa nifas itu ya masa pemulihan, dan pada masa pemulihan itu memang juga diperlukan gizi seperti pada saat hamil, karena harus memikirkan kesehatan ibunya, kemudian ASI-nya Pak, jadi kembali ke ASI. Dan ASI-nya hanya makan itu mana keluar, maksudnya ASI-nya tetap keluar, tapi kan kualitas ASI sudah bagus Pak, tapi kualitas dari ASI tersebut karena dari pola makan yang seperti itu kan juga pengaruh tidak ya. Pengaruh juga Pak dari pola makan. Ibu hamil, betul, kaitannya dengan air susu yang dihasilkan itu kualitasnya berbeda Pak, ya, betul. berpengaruh juga. Kualitasnya, kemudian produksinya Pak, produksinya kan juga sing mau nebansar, Swiss ikut kelas ibu hamil, ikut di yoga. Tapi dia makanya tidak seperti itu kan, akhirnya produksinya kan berkurang Pak. Malah justru ada yang tidak keluar karena pengaruh tersebut. Ada sih Bu, Pak habis melahirkan kok ASI saya tidak keluar. Nah itu salah satunya tidak gizi pada makanan yang makan itu tidak sesuai dengan kebutuhan itu, makanya ASI-nya tidak keluar. Kemudian karena mitos-mitos tersebut, misal ada harus tempe kerupuk, tapi tetap diimbangi ada lauknya gitu. Kita kan kalau enggak boleh kamu gitu sama orang tua kan juga enggak sopan, enggak ya udahlah, kalau syaratnya memang harus tempe, godok, kerupuk monggo, tapi harus ada lauknya, ada telur, ada ikan, ya seperti pada saat hamil itu Pak. Karena gizi malah nifas itu kebutuhannya malah justru lebih banyak karena dia harus masa pemulihan, kemudian harus ASI-nya harus produksinya banyak untuk kebutuhan bayinya. Begitu Pak. Ya, terus kaitannya tadi dengan kelas kehamilan, betul, kemudian klinik laktasi ya. Itu
untuk umum Bu ya, artinya Untuk tadi umum. gratis Gratis. dan memang kita ibu-ibu hamil itu harus konsultasi terus tiap bulan sekali. Betul Pak, karena ibu hamil itu kan harus diawasin ya, harus dalam pengawasan dengan tenaga misalnya bidan apa-apa. Karena ada kemungkinan ada perubahan-perubahan pada fisik dia kan diketahui secara dini. Iya. Karena dengan kehamilan misalnya ada kontraksi enggak, kemudian tekanan darah itu kan harus kita cek Pak. Karena kan tekanan darah harus normal. Jadi wajibnya sebulan sekali konsultasi Betul, kesehatan. sebulan Kalau di sekali. rumah sakit Haji Zaki Junet ini Iya. ada konsultasi buat ibu hamil itu tiap hari apa? Ada. Kita buka tiap hari Pak. Oh tiap hari. Tiap hari ada. Jamnya? Kalau untuk siang jam 12 siang, kemudian kalau untuk sore mulainya jam 4 sore. Jadi kita kan nanti bisa daftar lewat online ya Pak ya. Bisa daftar lewat online untuk pendaftaran misalnya periksa hamil. Daftar mau online itu SG. lewat telepon gitu ya? Kalau yang Atau peserta aplikasi atau apa? Betul, aplikasi. Nanti kan kalau peserta BPJS biasanya kan sudah punya BPJS mobile itu. Jadi bisa diklik gitu. Kalau enggak ya nanti kita kita daftar secara misalnya datang sendiri, monggo kita tunggu untuk ibu yang mau periksa dan apa-apa gitu. Kalau di rumah sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini ada itu enggak Bu cara-cara biar ibu itu bisa hamil? Kan kadang ada yang sudah rumah tangga lama, itu kok belum hamil-hamil. Iya. Mungkin dikonsultasikan itu juga bisa atau Bisa, ada Pak. cek kesehatan atau pemeriksaan? Bisa. Jadi nanti kan misalnya mau periksa seperti itu berarti kan program hamil. Ya, Di program rumah hamil, ya. program hamil di rumah sakit H.A. Zaki Junet bisa nanti jadi tinggal daftar aja, nanti keluarnya apa kan nanti bisa disampaikan, dan nanti kan untuk masalah apa bisa Pak, bisa sesuai dengan harapan itu ya Pak ya, namanya usaha ikhtiar Iya, ya Pak ikhtiar, ya kan. Ikhtiar. Tapi ya alhamdulillah di rumah sakit H.A. Zaki Junet dengan kita punya dua dokter spesialis itu bisa Pak dengan keluhan seperti itu. Jadi ada program kehamilan betul, buat bisa. kawan Rasika yang berumah tangga yang belum punya anak, belum hamil-hamil ya kan? Bisa Pak. Nanti kan bisa Pak kita layani itu, nanti kan mungkin perlu periksa apa-apa, di sini juga ada laboratoriumnya dan kita sudah lengkap ada. Terus misalnya ibu hamil itu kan kepingin selalu sehat dirinya dan juga janinnya. Betul, Ini Pak. langkah-langkah apa yang harus dilakukan buat ibu hamil itu biar dirinya sehat, bayinya sehat, baik di dalam kandungan ataupun nanti setelah melahirkan. Baik Pak, untuk jaga kesehatan pada ibu hamil, saya memang menyarankan ibu hamil supaya sehat, satu kan dijaga untuk pola istirahatnya juga Pak, pola istirahat, kemudian nutrisi yang dia makan. Istirahat harus cukup. Iya, Terus nutrisi itu kan sekarang nutrisi jelas kan ibu mungkin sudah mengerti ya nutrisi apa untuk makanan-makanan yang sehat untuk ibu hamil. Kemudian jauhkan dari stres, itu salah satunya itu Pak. Ya, nutrisi, kemudian jauhkan dari stres, kemudian istirahat yang cukup dan periksa. Oke, kaitannya dengan tema kita, pentingnya mengetahui persiapan persalinan. Apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika? Silakan. Untuk ibu-ibu Rasika ya Pak, untuk ibu-ibu Rasika apalagi yang sedang hamil, monggo kita gali ilmu untuk kehamilannya supaya capaian ibu itu sehat dan bayi sehat. Untuk ikut kelas hamil dengan yoga karena dengan yoga itu kita ada ilmu untuk laktasinya, dan untuk menjaga kesehatan ibu dan hamilnya. Monggo bergabung dengan Rumah Sakit H.A. Zaki Junet yang diadakan tiap hari Sabtu mulainya jam 8 pagi
gitu Pak. Iya, terima kasih Ibu Bidan Eni Sudarwati yang sudah mengabdi jadi bidan selama 30 tahun yang sudah Pak. banyak membantu wanita-wanita untuk bisa melahirkan ibu sehat dan bayi sehat. Terima kasih sekali lagi untuk sharingnya. Dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah bincang sehat kita kali ini bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.